Di sini lihat mil menyala kemudian mati. Di sini tidak ada kedipan mil ya. Nah, bila mana kedipan mil tidak muncul, berarti pertanda kode kerusakan yang terjadi itu tidak ada. Nah, sekarang mari kita coba hidupkan dulu. Coba kita starter. Di starter pun tidak mau hidup. Coba kita sela ya menggunakan kick starter, kick sela maksudnya. Tadi sudah hidup kemudian mati lagi. Seperti itu teman-teman. Di sela pun hidup kemudian mati lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Setting Channel. Oke, buat teman-teman dimanapun berada, di video kali ini saya kedatangan motor, yaitu motor Honda Beat Eco, yang mana motor ini setelah tadi saya hidupkan, permasalahannya tidak mau hidup. Kemudian bila mana hidup harus digas, kemudian mati lagi. Seperti itu teman-teman. Jadi permasalahan seperti ini, feeling saya, menurut saya itu dari kompresi. Akan tetapi ini motor injeksi, tetap kita harus cek untuk kode kerusakannya, apakah ada sejarah kerusakannya. Jadi seperti itu teman-teman. Dan saya juga akan cek untuk di bagian tekanan full pump, semprotan injektor, pengapian. Seperti itu teman-teman. Nah, apakah ini benar-benar kompresi? Maka dari itu buat teman-teman ikutin terus video ini sampai habis, jangan di skip, biar teman-teman tahu apakah ini benar-benar kompresi. Ikutin terus video ini, tapi jangan lupa subscribe, like, tekan tombol lonceng. Oke. Pertama-tama teman-teman buka dulu tutup kakinya. Nah, di sini terlihat untuk soket DLC-nya ya, yang berwarna merah. Kita cabut tutupnya. Setelah tutupnya tercabut, di sini yang namanya soket DLC ya. Jadi soket DLC yaitu berfungsi untuk membaca kode-kode kerusakan yang sensor-sensor yang ada di motor ini bisa terbaca. Itu menggunakan scanner ya teman-teman, tapi secara manual pun bisa. Jadi dengan secara manual teman-teman bisa melihatnya melalui kedipan mil. Bila mana kita colokin kabel jumpernya itu, nanti teman-teman bisa lihat di atas yaitu di milnya. Bila mana ada kedipan berarti itu pernah ada sejarah yang tersimpan. Oke, sekarang saya gunakan jumper dulu menggunakan kabel ya, kabel biasa. Saya menggunakan kabel seperti ini. Kita colokin. Kita lihat di soket DLC-nya, di sini ada pentolannya, posisinya sebelah kiri ya. Di sini untuk warna kabelnya yaitu warna hijau dan coklat. Nah, kemudian kita lihat ke bagian atas. Setelah kabel terjumper, kita kontakin. Nah, di sini kan milnya melotot terus, maksudnya tidak mau mati, berarti sejarah pun tidak tersimpan. Nah, sekarang saya akan cek menggunakan scanner. Sini kita colokin ya kabel scannernya. Pertama-tama kita kotakin dulu kunci kontaknya. Kita masuk ke membaca kode kerusakan dulu. Apakah ada tampilan DTC? Di sini tidak ada kerusakan yang terbaca. Oke. Kemudian kita masuk ke sejarah kerusakan. Nah, tadi setelah dicek pakai kabel jumper di sini ya, secara manual di situ tidak terlihat. Untuk lampu milnya dia melotot terus atau menyala terus, pertanda berarti untuk lampunya, maksudnya untuk
tidak ada sejarah kerusakan. Nah, sekarang kita menggunakan scanner. Nah, di sini pun benar, sesuai. Oke, teman-teman, di sini saya akan cek di bagian full pump ya, berapa tekanan full pumpnya. Kita kotakin. Di sini kita lihat, di sini tekanannya di 40 PSI, berarti ukurannya pas. Menurut saya normal ukurannya. Kita matikan, kita kotakin lagi. Di sini 40 PSI ya, teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan. Nah, jadi untuk tekanan full pump, tekanannya normal. Nah, sekarang kita masuk ke injektor. Jadi dari full pump kita cek ke bagian injektor. Oke, sekarang saya akan buka untuk di bagian injektornya. Kita buka dulu bautnya. Di sini teman-teman bisa perhatikan, di sini untuk injektor, di sini sangat hitam. Kemudian di bagian lubang-lubang hole-nya juga dia hitam. Ini harus kita bersihkan. Nah, sekarang sebelum kita bersihkan, kita akan coba tes dulu ya. Kita sela, kita kontakin. Karena tujuannya kita pengen tahu semprotannya. Jadi sebelum kita bersihkan, kita pengen tahu semprotan dari injektornya. Saya akan cela. Teman-teman lihat, perhatikan. Di sini injektor harus menyemprot ya. Nah, di sini injektor menyemprot. Berarti injektor bagus. Tapi teman-teman harus bersihkan sebelum dipasang lagi, karena di sini hitam sekali. Teman-teman harus bersihkan dulu. Kita bersihkan seperti ini aja. Di sini kotor sekali kotorannya. Kemudian kita pasang lagi setelah dibersihkan. Untuk mengecek pengapian, kita buka dulu cangklongnya. Terus kemudian kita lihat untuk cangklongnya apakah ada jamur. Di sini untuk cangklong aman, tidak ada jamur. Kemudian kita cek untuk pengapiannya. Kita ambil dulu tang. Kita pegang menggunakan tang ya, kita jepit. Jadi buat teman-teman selalu gunakan tang ya, karena takutnya ada kebocoran pada kuil sehingga mengenakan tangan, maksudnya terkena tangan itu sangat berbahaya. Kita kontakin, kita lihat apinya. Di sini teman-teman perhatikan apakah apinya besar. Di sini terlihat untuk pengapiannya besar, berarti untuk pengapian dia aman. Oke, sekarang coba kita hidupkan. Di sini untuk permasalahan full pump dan normal tekanannya, kemudian injektor semprotannya bagus, untuk pengapian bagus.
Nah, di sini saya belum cek untuk tekanan kompresinya. Saya akan coba cek tekanan kompresinya. Pertama-tama untuk mengecek tekanan kompresi, kita matikan dulu kontaknya. Jadi supaya api yang dari busi atau dari kuil dia tidak mengeluarkan api. Kemudian kita sela. Kita sambil ditekan untuk, jadi tangan kita menutup lubang busi. Jadi kita di sini ingin mengetahui apa kompresinya ada apa tidak, sambil ditekan sela. Oke, setelah busi terbuka, saya akan buka tutup headnya. Di sini tutup headnya, topinya. Kemudian saya akan buka juga tutup magnetnya. Di situ kan ada box nih. Boxnya kita buka tutupnya. Nanti pada waktu memutar klep, jadi biar gampang. Seperti itu teman-teman. Jadi kenapa saya buka di sini? Saya pengen melihat apakah topnya pas. Yang pertama, apakah topnya pas. Kemudian, apakah setelan klepnya dia normal. Maksudnya kerenggangan klepnya sesuai rekomendasi dari pabrik. Seperti itu teman-teman. Jadi saya akan cek di bagian kepala headnya dulu dan akan mengecek topnya, kemudian setelan klepnya. Seperti itu teman-teman. Karena bila mana setelan klep terlalu rapat atau terlalu menekan, itu juga akan membuat kompresi menjadi hilang karena ada kebocoran. Jadi kita harus cek di bagian ini. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, setelah tutupnya terbuka dan magnetnya juga sudah terbuka seperti ini teman-teman. Seperti ini magnetnya kita buka, maksudnya bukan magnetnya, tutup magnetnya. Jadi pada waktu kita memutar mesinnya, jadi biar lebih gampang. Di sini saya menggunakan lampu belajar, padahal di sini suasananya siang bukan malam. Saya buka dulu untuk kuilnya, jadi biar jelas. Di sini pun setelah saya buka untuk tutup headnya, di sini terlihat oli hitam sekali, bekas pembakaran. Biasanya hitam begini itu dikarenakan karena himbasan pembakaran. Jadi pembakaran yang ada kebocoran dia terhimbas sehingga oli menjadi hitam. Seperti itu teman-teman. Nah sekarang kita cek, kita putar di bagian magnetnya dulu. Coba putar kita putar, kita fokus di klep yang atas, kita putar. Teman-teman perhatikan, kita fokus di klep yang atas biar menekan, putar ke depan terus. Nah ini kan, nah bila mana dia keluar lagi, ulangi pelan-pelan biar klep atas menekan dulu lagi, terus ayo putar. Di sini kan menekan, kemudian balik lagi ke atas, terus nah di sini kan balik lagi ke atas, putar lagi. Kita lihat di sini ada titik top, kita putar lagi, terus lagi pelan-pelan, nah di sini bisa terlihat, teman-teman bisa melihat di sini ada titik top karena di sini gelap. Sorry. Nah teman-teman bisa perhatikan di sini ada titik top ya. Di sini ada titik top. Kemudian kita cek untuk klepnya, apakah dia klepnya menekan.
Kita cek untuk bagian atas dan bawah, kelihatannya dia sesuai, maksudnya terlalu kencang tidak, terlalu kendor tidak, seperti itu teman-teman. Teman-teman harus perhatikan apakah titik top yang di gear keteng yang di depan apakah sesuai dengan titik top yang ada di magnet, karena bila tidak sesuai itu berpengaruh terhadap susahnya hidup motor. Begitu teman-teman. Nah, sekarang saya akan cek titik top yang ada di magnet. Oke teman-teman bisa lihat di sini saya tandai ya menggunakan tipek untuk garis topnya, dan di kanan itu yaitu garis F yaitu untuk pengapian. Kita tandai yang topnya saja, kemudian sesuaikan garis tadi seperti itu. Kita pengen tahu kesesuaian yang di magnet sama yang di gear keteng depan. Oke, sekarang kita di sini sudah pas ya. Sekarang kita lihat di gear ketengnya apakah sesuai. Nah, di sini saya akan tandai dulu untuk titik topnya. Seperti itu, teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan di sini titik topnya. Nah, di sini untuk titik top dia sesuai, lurus. Garis topnya dia lurus, sesuai dengan titik top yang ada di magnet. Berarti untuk topnya aman. Nah, teman-teman harus diperhatikan. Ini kan motor injeksi. Untuk titik top itu harus benar-benar pas. Bila mana untuk motor injeksi antara titik top magnet dan titik top yang di sini tidak sesuai, itu akan membuat semuanya kacau. Ya seperti pengapian, seperti semprotan injektor, itu akan membuat kacau seperti itu teman-teman. Jadi bila mana motor itu injeksi, tapi bila mana motor tersebut karbu, itu berpengaruhnya atau dampaknya tidak terlalu besar seperti pada motor injeksi. Begitu teman-teman. Nah, di sini apa permasalahannya? Untuk injektor bagus, semprotannya, full pump bagus, tekanannya, pengapian besar. Nah, teman-teman perhatikan. Jadi teman-teman perhatikan untuk olinya hitam sekali. Ini menurut saya imbas dari hasil pembakaran yang ada kebocoran. Jadi ring seher bocor sehingga hasil pembakaran, tendangan pembakaran dia lari ke oli sehingga membuat oli menjadi hitam lengket seperti itu teman-teman. Ini kemungkinan nih olinya sering kurang seperti itu teman-teman. Jadi menurut saya ini terpaksa kita harus bongkar. Setelah saya buka untuk olinya, di sini hitam sekali, hitam lengket ya. Di sini olinya sudah berkurang tapi lengket sekali seperti itu teman-teman. Nah, ini dampaknya kalau kompresi ada kebocoran. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan yang tadi saya bilang kenapa motor injeksi bila topnya tidak pas itu membuat kacau antara pengapian, semprotan injektornya. Di sini teman-teman bisa perhatikan. Jadi untuk motor ini yaitu motor Beat Eco, dia sistem sudah starter halus atau ACG. Jadi untuk sistem magnetnya juga, bentuk magnetnya dia berbeda dengan yang masih starter kasar. Nah, yang di atas ini adalah sudah menganut sistem ACG starter. Kemudian yang di bawah sini ini sudah, maksudnya masih menggunakan starter kasar. Yang ini ACG starter sudah halus. Nah, kenapa bila titik top di magnet sama yang di gear keteng tidak pas, bikin kacau antara pengapian dan semprotan injektor? Karena di sini ada tonjolan
Jadi untuk yang di starter halus itu disebutnya magnetic trigger. Kemudian untuk yang di motor beat starter kasar seperti ini, tonjolannya dia ada di luar, yang disebutnya mechanical trigger. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini disebut pulser. Pulsernya seperti ini. Contoh di motor beat starter kasar. Nah, untuk di starter halus, di sini yang disebut pulsernya seperti itu. Yang disebut sensor CKP. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kenapa permasalahannya bila titik top tidak pas itu berpengaruh besar terhadap motor injeksi seperti ini? Ini kan untuk magnet starter halus, dia tonjolannya tidak ada tonjolan, akan tapi magnetic triggernya ada di sini ya. Ini yang titik-titik hitam. Sorry, tadi ada yang lewat. Titik-titik hitam. Tetapi untuk di motor starter kasar, bis starter kasar, posisinya ada di luar tonjolannya seperti itu. Nah, ini yang membaca. Jadi sinyal bila mana pulser, bila mana magnet melewati pulser, itu sinyalnya akan terbaca sama ECU. Nah, ECU akan memprogram di mana titik yang tadi dilewati magnet itu bisa terbaca seperti itu teman-teman. Jadi bila mana top tidak pas di motor injeksi itu semuanya menjadi kacau, karena otaknya atau mappingnya atau programnya itu ada di ECU. Jadi yang mengatur semuanya itu adalah di ECU seperti itu teman-teman. Mungkin sampai di sini teman-teman paham. Jadi bila mana teman-teman kurang paham, teman-teman bisa komen ya di kolom komentar seperti itu teman-teman. Nanti insya Allah saya akan jawab. Oke teman-teman, berhubung motor Honda Beat Eco ini tidak mau hidup, padahal kemarin saya sudah cek ya, untuk di bagian fuel pump dia tekanan normal, kemudian dari injektor dia semprotannya bagus, kemudian juga di bagian pengapian dari cangklongnya, dari businya dia bagus ya, pengapian juga besar. Akan tetapi motor ini tidak mau hidup. Kemudian terpaksa saya bongkar ya untuk di bagian headnya sama blok sehernya ya. Di sini terlihat, jadi untuk blok sehernya di sini di bagian klepnya karang-karangnya banyak yang membuat kompresi menjadi hilang karena ada kebocoran pada klep. Kemudian di sini juga untuk sehernya, di sini untuk ring sehernya tidak bangun. Teman-teman bisa perhatikan di sini untuk ring sehernya tidak bangun, banyak karang-karangnya ya. Nah, di sini saya punya contoh, harusnya dia ring sehernya dia bangun seperti ini ya, bisa bergerak. Jadi biar kompresinya dia tidak bocor, akan tetapi ini di sini ada kebocoran karena ring sehernya tidak bangun seperti itu teman-teman. Ini diakibatkan dari sering hilangnya, maksudnya sering kurangnya oli ya, sering kekurangan oli, sehingga yang membuat kompresi ini menjadi hilang, seher menjadi aus, ring seher pun aus, seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan quarter ya untuk sehernya. Di sini saya akan quarter, kemudian untuk klepnya akan saya sekir, dan seal klepnya pun saya akan ganti. Jadi buat teman-teman, video ini jangan di skip-skip biar teman-teman tahu bagaimana hasilnya, dan saya juga akan tunjukkan bagaimana cara pasangnya, cara setel klep yang benar, kemudian cara memasang topnya yang benar, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saya akan sekir klepnya dulu. Saya menggunakan klep yang lama karena menurut saya klep yang lama masih bagus. Kemudian saya menggunakan ambril yang halus. Di sini pun untuk menyekir saya menggunakan bor.
Yang penting teman-teman pada waktu menekan tombol bor harus dengan feeling, harus dengan perasaan, agar percepatannya tidak begitu cepat. Seperti ini teman-teman. Pelan-pelan saja, pakai perasaan. Seperti itu teman-teman. Proses sekir sudah selesai. Di sini teman-teman bisa lihat halus, rata. Yang penting teman-teman jangan terburu-buru dalam menyekir, tidak usah lama-lama sekir klepnya. Yang penting yakin sudah halus. Nah, di sini pun halus. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian apakah kita menyekir klep dengan menggunakan bor itu bisa bikin gomblak ke dalam dudukan bosnya? Nah, perhatikan teman-teman. Di sini tidak, masih bagus. Yang untuk lap in-nya pun di sini bagus. Yang penting teman-teman sebelum cek untuk, maksudnya sebelum teman-teman nyekir, teman-teman cek dulu apakah bos klepnya goblak. Maksudnya setelah digoyang-goyang dia lari kanan kiri, seperti itu teman-teman. Oke, sekarang saya akan pasang untuk nokon asnya, seal klepnya, termasuk pelatuk-pelatuknya. Sekarang kita mulai pasang ring seher di seher. Jadi untuk ring seher di motor itu ada 3, yaitu ring kompresi 1, ring kompresi 2, dan ring oli. Kita lihat dulu di tiap-tiap ring ada tandanya, ada huruf-hurufnya. Pertama-tama teman-teman pasang dulu klipnya, klip yang satu di sini, pasang dulu klip yang satu. Kemudian kita pasang ring oli dulu ya. Kita pasang ring oli dulu, seperti itu. Kemudian kita pasang ring tipis yang ada di ring oli. Jadi untuk ring tipis yang ada di ring oli dia tidak ada tandanya. Di sini jaraknya 20 derajat di antara ring per oli. Satu lagi di sini seukuran 20 derajat. Di sini ya teman-teman, posisi di sini kan klep in dan sini X. Untuk klep X coakannya lebih lebar dan ini coakannya lebih kecil. Ini untuk klep in dan ini untuk klep X. Di sini saya taruh untuk ring oli atau ring pernya di sini. Kemudian untuk ring tipisnya antara ring oli jaraknya 20 derajat seperti ini. Kemudian kita pasang untuk ring kompresi 2. Kompresi 2 di sini ada huruf, ada tandanya. Di sini jaraknya 120 derajat. Jaraknya 120 derajat. Kita pasang dulu. Kemudian kita atur ya.
Jangan sampai salah, di sini ada hurufnya. Jika sudah masuk, kita pastikan jaraknya 120 derajat. Jadi seperti ini teman-teman. Ini untuk ring kompresi 1, ring kompresi 2, dan ring oli. Jadi jaraknya 120 derajat. Oke, sekarang kita pasang pennya. Jangan lupa kasih pelumas dulu, kasih oli. Oke, setelah seher masuk ke stang seher, teman-teman periksa lagi untuk jarak ring sehernya. Dan jangan lupa di sini untuk klipnya yakin sudah terpasang semua. Kemudian kita masukkan bloknya. Ini bloknya yang tadi di quarter. Pertama-tama kita kasih pelumas dulu di bloknya. Kemudian di sehernya juga kita kasih pelumas. Tujuannya yaitu untuk pelumasan awal. Oke teman-teman, di sini sehernya saya sudah masukkan. Kemudian kita cek lagi ya. Kita cek lagi. Di sini teman-teman bisa lihat untuk sehernya. Biar yakin kita putar dulu keluar masuknya, apakah seret apa tidak, berat apa tidak, seperti itu untuk sehernya. Kemudian di sini saya akan tunjukkan titik topnya. Bila mana titik top yang di sini pas yang saya tandai dengan tip X. Dan di sini pun untuk sehernya ya, dia posisinya ada di atas, berarti itu yang dinamakan top ya, berarti sudah top. Oke teman-teman, di sini untuk head sudah saya pasang. Kita perhatikan untuk top, garis top yang ada di magnet, bila mana sesuai. Kemudian kita lihat di gear keteng yang di depan, yang di noken as. Di sini sudah saya kasih tanda yaitu pakai tip X. Jadi untuk titik topnya sesuai antara yang di gear keteng sama, maksudnya yang di gear noken as, yang gear besar yang di depan sama titik top yang ada di magnet. Kemudian setelah benar-benar pas, jadi kemudian kita akan setel klep. Jadi untuk titik top tersebut berarti klep itu harus menutup dan seher pun pada posisi di atas. Seperti itu teman-teman. Sekarang saya akan setel untuk klepnya antara in dan X. Jadi untuk motor Beat ESP ini, Beat F1 ESP ini, jadi untuk setelan klep di bagian in yang atas yaitu 0,12 dan untuk X 0,18. Berhubung ukuran di puller tidak ada, kita gunakan saja yang untuk in di 0,10, kemudian yang di bawah di X, klep X maksudnya, yaitu 0,15. Seperti itu teman-teman. Jadi kita gunakan puller ya, yang atas 0,10 dan bawah 0,15. Kemudian teman-teman, setelah klepnya disetel, kita putar lagi apakah benar-benar sesuai.
Oke, setelah ukuran celak lap in dan X sesuai, saya akan pasang mesinnya. Tapi buat teman-teman, video ini jangan di skip-skip karena saya akan coba hidupkan. Jadi biar teman-teman tahu nanti bagaimana untuk motor ini, apakah hidup atau tidak, seperti itu teman-teman. Tapi buat teman-teman yang belum subscribe di channel ini, tolong di subscribe, like, tekan tombol lonceng, bila perlu share ke teman-teman agar channel ini bisa berkembang. Oke teman-teman, jadi untuk motor ini mesinnya sudah saya pasang. Jangan lupa ya, soket-soketnya, businya pun kita harus ganti karena busi juga itu berpengaruh. Kan awalnya bekas dia tersiram oli, jadi pengapiannya kurang bagus. Kemudian kita cek untuk dari soket-soketnya, jangan sampai belum terpasang, harus terpasang untuk soket-soketnya. Kemudian untuk oli harus diperhatikan apakah udah terpasang belum olinya, maksudnya udah dimasukin belum olinya. Kemudian kita kontakin ya, kita lihat untuk di lampu milnya, bila berkedip nanti ada soket yang belum terpasang. Di sini sudah terpasang, kita matikan, kemudian kita hidupkan lagi. Tujuannya agar semprotan yang dari pulpang itu bensinnya full. Kemudian kita hidupkan ya, kita coba starter dulu. Di sini akinya lemah, tidak kuat. Sekarang saya akan coba selak. Ini ya teman-teman, seperti ini motor ini sudah hidup kembali. Gasnya juga ya bagus, stasionernya juga, langsungnya juga bagus. Coba kita kecilkan, dikecilkan mau. Oke, saya matikan. Harusnya motor ini setelah dibongkar kita harus reset ECU-nya, sensor TP-nya, biar performanya kembali seperti semula. Seperti itu teman-teman. Yang penting teman-teman bila mana reset, jadi harus diperhatikan ukuran untuk pulpamnya dulu. Karena kenapa? Bila pulpam dia ukurannya lemah di bawah 42 PSI atau 40, itu kalau di reset malah ngedrop, malah tenaganya nggak ada. Makanya teman-teman bila mana mereset motor harus diperhatikan ukuran tekanan dari pulpamnya. Karena bila mana ukuran tekanan pulpamnya lemah kemudian di reset, itu berpengaruh, itu motor bisa jadi ngedrop. Karena ini motor normal untuk pulpamnya yang kemarin saya sudah cek ya semuanya, maka saya akan reset untuk motor ini seperti itu. Di sini saya akan tunjukkan untuk cara meresetnya. Saya akan ambil dulu untuk kabel ininya. Kita reset secara manual saja. Setelah kita reset secara manual saja, kan motor ini sudah dipasang semua. Kita reset. Di sini kan tidak ada kode kerusakan. Kemudian menurut saya sejarah juga tidak ada. Kita cek lagi. Di sini lihat nih. Nah, soket DLC sudah saya colokan. Kita lihat. Sejarah tidak ada. Kenapa harus kita lihat untuk sejarahnya dulu, atau misalkan kode kerusakan milnya? Karena bila mana kita reset sensor, maksudnya motor ini mau di reset, kita harus cek dulu. Karena bila mana ada kode kerusakan, dia tidak akan mau untuk di reset. Kemudian untuk sensor TP juga, misalkan dia untuk voltnya dia turun lagi, itu juga kadang-kadang tidak mau untuk di reset. Seperti itu teman-teman. Nah sekarang sebelum saya reset untuk ECU nya, saya akan reset sensor TP nya dulu. Saya akan buka untuk sensor EOT, posisinya ada di sebelah kiri.
posisinya ada di sebelah kiri. Jangan lupa kontak dalam keadaan off. Kita colokin. Setelah tercolok di soket sensor EOT nya. Jadi untuk soket yang di DLC jangan dilepas seperti ini teman-teman. Jadi jangan dilepas untuk soket yang di DLC nya. Kemudian kita lihat di speedometer, kita lihat milnya. Kita hitung selama 3 detik atau 5 detik bisa. Kita lihat 1 2 3 langsung cabut ya, langsung cabut soket yang di sensor EOT. Kemudian kontak kita matikan. Setelah kontak dimatikan, kita masukkan untuk soket EOT nya. Ini kan soket EOT karena motor ini motor beat ya, motor beat apa namanya, motor beat yang tidak pakai air radiator. Tapi bila mana motor tersebut menggunakan air radiator, itu disebutnya ECT, yaitu engine coolant temperature, yaitu dia ECT. Tapi karena motor ini tidak menggunakan air radiator, jadi disebutnya engine oil temperature yang disingkat EOT. Seperti itu teman-teman. Kita masukkan untuk soket EOT nya. Kemudian untuk soket DLC nya jangan dicabut dulu, apakah ini reset TP berhasil. Kita lihat bila mana kedipan di speedometer untuk milnya dia melotot, maksudnya menyala terus, berarti berhasil. Nah, tidak ada kedipan, berarti reset ini berhasil. Kita matikan. Nah, sekarang yang kedua kita reset untuk reset ECU-nya ya. Kita ke mode 1 saja karena di wilayah saya ini cocoknya di mode 1. Kita gas sampai mentok. Karena ini di sini tadi saya cek untuk sensor TP-nya dia normal. Karena bila mana kita reset ECU, kalau sensor TP-nya bermasalah, itu juga tidak mau seperti itu teman-teman. Nah, setelah gas mentok, soket DLC jangan dicabut, kita colokin, kemudian kita kontakin. Lihat teman-teman di sini di speedometer, bila berkedip cepat langsung kita lepas ya. Nah, kita lepas kedipan 1, berhasil. Matikan kontak seperti itu teman-teman, berarti mode 1 berhasil. Oke, sekarang kita cabut untuk soket DLC nya. Kenapa harus di reset setelah bongkar mesin? Biar performanya stabil, biar ECU membaca keadaan yang sekarang, bukan yang sebelumnya, seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita hidupkan untuk motornya. Kita selah saja karena motor ini akiknya mati, kita selah. Nah, teman-teman ya, untuk stasioner coba saya kecilkan. Ini bisa kecil, bisa besar, karena memang seher sudah diganti, kompresinya bagus lagi, seperti itu teman-teman. Ini sudah saya reset. Jadi saya kasih saran sama teman-teman ya, untuk motor injeksi, jadi langsamnya itu di perkiraan 1500 ke atas ya, jangan terlalu kecil, karena tiap motor itu pada waktu dingin, pada waktu panas itu berbeda-beda, seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Nantikan video-video saya yang terbaru selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.